wabarakatuh. Saya Marin Pitaloka, kelas Informatika 5B, NIM 2388010040 akan mensimulasikan perhitungan JST atau jaringan saraf tiruan, backpropagation. Backpropagation itu algoritma untuk ANN yang digunakan sebagai penyempurnaan bobot dan bias guna meminimalkan kesalahan. Di sini kita untuk simulasinya itu pakai website Backprop Explorer. Nah, kita pakai dataset custom. Kita pakai 2 inputan saja. Ini ambil dari NIM kita 0,23, 0,8 dan targetnya itu di NIM terakhir. Terus di sini 0,38, 0,80 dan 0,10. Kita neuron tersembunyinya itu 3. Learning rate-nya 0,3. Epochnya itu 2. Lalu di sini ada inisialisasi bobot, kita mode random saja. Ada bobot input untuk hidden, bias hidden, bobot hidden untuk output dan bias output. Selanjutnya itu di sini visualisasi arsitektur jaringan. Ada 2 input layer, 3 hidden layer dan 1 output layer. Kita mulai simulasi. Step by step. Kita pilih epoch 1 dari data 1. Nah, di sini langkah pertama itu kita ambil data dan bobot. Yang tadi kita inputkan itu X1 0,23, X2 0,88 dan targetnya itu 0,4. Terus ada bobot input untuk hidden, bias hidden, bobot hidden untuk output dan bias output. Langkah kedua itu menghitung net input hidden layer. Rumusnya itu ini ZH itu sebelum input neuron hidden sebelum aktivasi, sama dengan sigma WIH. W itu bobot yang dari input I ke neuron hidden dikali input ditambah bobot hidden. Hasilnya itu neuron hidden 1 0,21934, lalu ada neuron 2 0,73214 dan ada neuron 3 minus 1,58674. Langkah ketiga itu menghitung output hidden layer. Nah, ini pas sudah aktivasi. Di situ ada AH itu output dari neuron hidden sesudah sigmoid. Ada sama dengan 1/1 ditambah E pangkat min ZH. Jadi neuron 1 itu hasilnya 0,55462, neuron 2 itu 0,32472 dan neuron 3 itu 0,16984. Selanjutnya, langkah keempat itu menghitung net output dan prediksi. Rumus net output itu ZO
O itu input pada output layer sebelum aktivasi sama dengan sigma VH dikali AH ditambah bobot output. Nah, jadi untuk ZO itu hasilnya 0,84055. Terus lanjut itu rumus prediksi sigmoid. Itu prediksi sama dengan alpha ZO sama dengan 1/1 ditambah E pangkat minus ZO. Nah, perhitungan prediksinya itu prediksi sama dengan 0,69858. Langkah kelima itu kita menghitung error, di mana rumus mean squared error itu E sama dengan setengah buka kurung target dikurangi prediksi pangkat 2. Jadi hasilnya itu 0,04458. Lalu langkah ke-6 itu menghitung delta output. Di sini itu delta output sama dengan target dikurangi prediksi dikali 1 minus prediksi. Jadi hasilnya yang tadi itu sama dengan minus 0,06287. Lanjut, langkah ke-7 itu menghitung delta hidden. Delta hidden sama dengan delta output dikali VH dikali AH dikali 1 min AH. Nah, di sini neuron 1 itu delta hiddennya sama dengan minus 0,00014. Neuron H2-nya itu minus 0,01235 dan yang terakhir itu 0,00092. Lalu langkah ke-8 itu menghitung bobot dan bias. Di sini itu yang pertama itu hidden untuk output. Rumusnya itu VH sama dengan A dikali delta output dikali AH. Itu dihitung satu-satu, yang hasilnya itu pertama minus 0,01046, yang kedua itu minus 0,00612, dan yang terakhir itu minus 0,00320. Lalu ada bias output. Bias output itu sama dengan alpha dikali delta output. Nah, hasilnya itu minus 0,01886. Terus ada input untuk hidden. Itu rumusnya alpha dikali delta hidden dikali XI. Nah, di sini untuk neuron 1 matriksnya itu minus 0,00001. Yang kedua itu bobot 2 itu minus 0,00004. Lalu ada minus 0,00085, minus 0,00326, dan yang terakhir itu 0,00006, lalu 0,00024. Terus bias hiddennya itu alpha dikali delta hidden itu minus 0,00004. Yang kedua itu minus 0,00371. Yang terakhir itu 0,00028. Nah, yang langkah terakhir itu update bobot dan bias. Rumus update itu bobot baru sama dengan bobot lama ditambah bobot yang tadi udah ditargetin. Itu jadinya nilai lamanya sekian, jadi sekian, dan nilai barunya itu jadinya sekian, minus 0,00116, 0,8899, dan minus 0,10686. Terus di sini ada input untuk hidden. Di sini ada nilai lama, terus ditambah tadi, lalu nilai barunya jadi sekian. Bias pun sama, jadinya sekian. Nah, lalu kita coba dari epoch yang kedua. Epoch yang kedua itu sama saja, hanya kayak
Jadi akan lebih menghitung errornya hasil segini, hitung delta output pun segini, hitung delta hidden pun segini. Nah, kita lihat ringkasannya. Di sini konfigurasinya itu jumlah data 2 dengan learning rate-nya 0,3, neuron tersembunyinya 3, dan epochnya 2. Jadi input untuk hidden itu bobotnya 0,714, 0,29449, minus 0,72355, minus 0,32954, 0,29213, dan minus 0,88650. Di sini ada bias hidden, ada hidden untuk output, dan bias output itu 0,56200. Kesimpulannya, simulasi perhitungan backpropagation telah selesai. Kita sudah melihat secara detail bagaimana jaringan saraf tiruan itu belajar melalui proses feed-forward dan backpropagation, termasuk perhitungan error dan gradien serta pembaruan bobot. Bobot akhir yang ditampilkan di atas itu hasil dari pembelajaran dari data yang diberikan. Dalam praktik nyata, proses ini akan diulang berkali-kali hingga error mencapai threshold yang diinginkan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.